Assalamualaikum, selamat pagi sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki yang hari ini akan ngajakin teman-teman untuk bikin project yang lumayan rumit, yaitu earcuff atau hiasan untuk dipasang di telinga ya. Jadi ini biasanya bagus banget untuk digunakan di pakaian yang high fashion. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bikin kerja sama bareng untuk pemotretan prewedding atau untuk bikin acara tematik khusus gitu ya. Atau mau bikin event ya seru-seruan aja barengan teman-teman, bisa banget bikin aksesoris untuk di telinga. Nah, sayangnya aksesoris ini nggak bisa dipakai untuk kita yang berhijab ya. Jadi kalau kita berhijab, maka nanti kita akan modifikasi lebih dengan ditambahkan menggunakan peniti supaya bisa disematkan di telinga. Tapi menurut saya agak ribet sih, jadi nggak cocok lah ya. Cocoknya ini memang untuk busana yang lebih sifatnya karnaval gitu ya, lebih buat peragaan busana atau buat event khusus. Tapi nggak ada salahnya ya buat belajar. Siapa tahu nanti teman-teman bisa kembangkan dan aplikasikan tekniknya untuk sesuatu yang lebih cocok dengan pasarnya teman-teman. Selamat pagi buat semua yang sudah bergabung. Mbak Dea, Mbak Ida, Mbak Caca. Ini siapa lagi ya, Mbak Ruli. Terus wow banyak ya. Selamat bergabung semuanya. Sekarang kita siapin dulu kawat aluminium. Kawat aluminium ini adalah kawat bertekstur lunak karena bahan baku utamanya terbuat dari aluminium, beda sama kawat yang stainless ataupun yang tembaga ya. Jadi saya sarankan teman-teman jangan mengganti bahan bakunya dengan bahan lain karena nanti tangannya akan jadi korbannya gitu. Ini kalau teman-teman mau lihat tangan saya tuh karena penggunaan yang sangat sering ya. Penggunaan yang sangat sering. Maksudnya udah saking seringnya dia sampai ngelupas gitu nih ujung telunjuknya. Karena emang dibuat untuk ya segala macam lah ya. Ini juga kapalannya tingkat dewata alias udah keras dan tebel banget. Nggak usah ngerasa serem karena sebenarnya teman-teman bisa merawat tangan itu dengan cara setelah bekerja jangan lupa dikasih lotion. Kalau mau tidur dikasih olive oil gitu ya, itu nanti bisa bikin lebih lunak tangannya. Oke, pertama siapin dulu kawat aluminiumnya. Saya pakai warna hitam, bebas teman-teman boleh aplikasikan dengan warna yang lain ya. Lalu ini kok tang sih? Penggaris guys. Penggaris, saya suka banget penggaris ini karena ada magnetnya gitu. Jadi suka saya tempelin di bawah meja. Jadi kalau nyari lebih gampang. Lalu Mbak Sani di Hong Kong. Waduh, Masya Allah ya. Luar biasa ini. Banyak yang bergabung dari berbagai kota. Ini juga ada Mbak Yunita dari Banjarmasin. Oke guys, terus ini potong kurang lebih sepanjang 30 cm. Kalau teman-teman mau agak besar atau lebar boleh dipanjangin. Tapi saran saya 30 cm itu udah cukup banget sih. Oke, setelah kita ukur 30 cm ya, kita lipat jadi 4. 1, 2. Ini makan kawat banyak banget. Jadi memang harga jual produknya relatif lebih mahal ya. Karena bahan bakunya habis banyak. Walaupun jenis manik-manik yang saya pakainya itu hanya kristal aja. Kenapa saya nggak pakai batu yang lebih berat? Karena memang kalau dipakai di telinga jadi nggak nyaman ya. Karena dia berat banget nanti jatuhnya. Terus ini kristal aja kalau udah banyak juga lumayan berat. Apalagi kalau ditambahin yang lain-lain. Kalau pakai mutiara air tawar bisa nggak Mbak? Bisa sebenarnya. Cuma kita harus ngeborin mutiara air tawar dengan bor manual terlebih dahulu. Sebab lubang dari mutiara air tawar itu nggak bisa Wow, Mbak Dava, luar biasa ya. Saya jadi harus membaca ini karena lagi disorong. Jauh banget loh ini demi mau belajar ini. Wah, luar biasa. Selamat bergabung, Mbak. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nanti kalau sinyalnya agak terganggu bisa ditonton ulang juga di YouTube channel Koleksi Kiki. Tapi mudah-mudahan lancar ya. Wah, ada yang sambil ngantri vaksin kedua, alhamdulillah ya.
Buat teman-teman jangan lupa sekarang sudah memasuki usia kita. Kalau yang masih muda sih belum ya, usia pertengahan nih. Untuk usia 20-an sampai 30-an sudah boleh ngantri vaksin. Jadi jangan lupa untuk daftar. Saya di atas itu sih. Langsung nanti diprotes ya. Oke, 30 cm 4 kali, lalu kita jepit salah satu ujungnya menggunakan tang. Nah, karena permukaan dari kawat ini berenamel ya, alias lembut banget. Dan kalau dijepit dengan benda tajam atau tang yang tajam, dia bisa mengelupas. Saran saya teman-teman jepit menggunakan tang yang ada ininya nih, plastiknya. Gimana Mbak, aku nggak punya tang itu, pengen beli tapi kok mahal banget. Tenang, teman-teman bisa pakai tang yang ada di rumah. Tang jepit gini ya, tapi pakai tang yang berbeda ya. Terus bubuhkan dengan lem tembak, set permukaannya sampai tebal gitu ya. Terus yang satunya juga kasih lem tembak sampai tebal, tapi diemin dulu dia terus dalam posisi terbuka. Nanti kalau dia sudah keras, kering, terus dijepit, itu nanti dia akan ada semacam lapisan plastiknya yang akan membantu kita untuk bekerja lebih mudah dengan lapisan dari lem tembak itu ya. Nah ini yang kemudian ini dijepit ya pakai tangan kiri. Sementara tangan kanan muterin ini, jadi kita akan bikin dia jadi spiral. Kenapa sih Mbak harus di spiral? Karena kalau di spiral ini kekuatan kawatnya atau kerasnya kawatnya itu akan menjadi berlipat-lipat dibandingkan dia hanya dipasang sejajar. Nah kalau kawatnya dipelintir gini, tujuannya supaya frame dari ear cuff-nya nanti itu dia sudah kuat dan tidak mudah berubah bentuk. Jadi bisa diubah-ubah bentuknya tapi nggak terlalu gampang gitu ya. Nih kalau teman-teman sulit bisa pakai bantuan tang. Karena kalau udah putaran kesekian dia nanti makin licin. Nah, ini tang yang saya pakai di sini kan nggak ada lapisannya ya. Dia kayak udah ngelupas gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa buang aja atau ditutup bagian yang. Mbak, berapa banyak lilitannya? Di kira-kira sih sampai pelintiran yang teman-teman suka. Jadi nanti dia akan semakin rapat kayak gini loh. Kelihatan nggak ya? Nah, makin banyak pelintirannya dia makin rapat. Ini kalau dipelintir pakai tangan udah susah ya. Kayak gini nih udah susah banget. Jadi emang harus pakai tang. Nah ini bagian yang dijepit dengan tang. Nah bagian ini biasanya saya posisikan nanti di bawah. Selamat pagi Mbak Christine, Mbak Ita, Mbak Nyonya Mumu. Oke, ini udah selesai. 30 cm kalau udah dipelintir dia akan berkurang nih panjangnya, jadi cuman tinggal 27 cm aja, alias memendek ya, memendek jadi 3 cm. Oke, selanjutnya kita akan bikin lingkaran atau dibikin. Nih pertama yang ini kita jepit dulu teman-teman, pelan-pelan pakai tang ya. Ini harus punya tang lengkap sih menurut saya, kalau enggak akan sangat susah menghasilkan karya yang rapih. Oke, ini dikecilin banget bagian tengahnya sampai rapet. Dan dipastikan nggak bagian tajamnya udah hilang ya. Jadi ketutup. Terus dengan menggunakan tangan kita puter. Oke.
Mau sepanjang apa nih muternya? Bebas ya sebenarnya. Nah, kalau bisa pada saat bikin teman-teman pas-pasin di telinga kita. Jadi sambil di telinga diatur ukurannya kayak udah besar atau belum. Kenapa sih ini perlu dikasih kayak ginian? Ini sebenarnya untuk naro atau nyelipin di depan telinga ya. Sementara nanti yang bagian belakang ini akan sembunyi di belakang daun telinganya. Oke. Nanti kalau diatur di belakang di telinga kurang lebih dia panjangnya akan sebesar ini. Nah, sebenarnya pakai kawat tembaga juga boleh ya, tapi juga jangan terlalu keras kawatnya karena kalau terlalu keras nanti lebih susah dibentuk-bentuk. Jadi kalau pakai kawat aluminium dipelintir dia ini cukup kuat atau nggak akan berubah, tapi juga tidak terlalu lentur banget ya. Oke. Bukan Mbak Christine ya. Jadi kawatnya 30 cm dilipat jadi 4 kali. Jadi total ada 120 tapi panjangnya masing-masing 30 cm. Oke, selanjutnya kita ambil kawat aluminium lagi satu tarikan tangan atau sepanjang kurang lebih 1 meter. Potong pakai tang potong. Nah, selanjutnya kita sudah akan mulai mengisi bagian juntainya ya. Pertama, tahan sedikit kawatnya. Kita bikin loop ya di sini. Dililitkan 2 atau 3 kali. Kelihatan ya. Nah, ini sebaiknya teman-teman udah tentukan arah depan sama belakangnya yang mana. Tujuannya apa? Supaya kita tahu di posisi mana kita nyimpen atau nyembunyiin kawat. Walaupun nanti bagian ini nggak akan kelihatan ya frame-nya ini. Karena dia akan sembunyi di belakangnya telinga. Cuma karena saya pakai kerudung jadi ini nggak bisa langsung dipraktekin. Nanti teman-teman bisa pada saat bikin saran saya pasangin tuh di deket kita kayak kaca gitu. Tujuannya sambil bikin sambil dirasain ya tinggi juntainya ininya gitu. Terus supaya apa? Supaya kita bisa tahu oh ini udah pas atau belum. Oke, ini 3 kurang lebih di depan. Selanjutnya kita akan mulai pasang kristalnya. Saya kayak pakai kristal yang bentuknya kayak tapak kuda, supaya dia kayak tajam-tajam gitu ya. Jadi kayak lebih sangar. Apa sih? Oke, pelan-pelan nariknya karena apa? Kalau kristalnya ini kecil, dia juga bisa menggores permukaan kawat berenamel ya, sehingga dia kayak terkelupas. Nah, ini teman-teman diperhatikan ya. Ini satu nih ya, kawatnya satu ada yang di depan, satu ada yang di belakang gitu. Di depan sama belakangnya frame. Kelihatan ya? Nah, yang ini di atas, yang ini di bawah. Nanti kalau teman-teman bikin pelintiran, kawat dari kanan lipat ke arah kiri, nih, ke arah sampingnya ya, tuh, tahan pakai tangan, lalu tahan pakai tangan jepit, lalu ini dipelintir, oke, udah kelihatan ya spike, ini naik sedikit, terus lilitkan lagi ke atas sana kawatnya. Nah, ini kita bisa bikin tingginya bergradasi ya. Jadi jangan sama semuanya persis gitu. Ya boleh sih sebenarnya persis sama. Itu kan kayak selera atau desain kita masing-masing ya.
Cuman kalau saya sih lebih suka tinggi pendek gitu. Ini agak pendek. Kawatnya sama ditahan di belakangnya sini ya. Tahan, jepit, lalu dipelintir lagi. Gak terlalu susah kan ya. Mbak, kalau bagian pelintir-pelintir itu pakai kawat super gimana? Bisa sih Mbak, kalau Mbak mau nyoba bisa. Cuman jangan lupa ya, kalau kawat super itu kan tajam banget ya. Gimana ya ngomongnya? Tajam banget ujungnya tuh. Nanti biasanya kalau sepanjang telinga ini kita nggak akan habis sekitar 5 meter kawat Mbak. Jadi nanti akan ada bagian runcing-runcingnya itu diselip-selipin di antara sisi-sisi sini. Nah kalau pakai kawat yang 0,4 itu nyembunyikannya akan lebih susah. Sehingga ada kemungkinan dia itu nancep atau melukai di telinga kita, dan telinga itu kan sensitif banget ya. Jadi saya udah pernah coba sebenarnya pakai yang kawat 0,4. Terus hal kedua, ini kan dipakainya sama teman-teman yang nggak pakai jilbab ya. Jadi langsung kena rambut. Dan di sisi telinga itu ada rambut-rambut halus yang kalau pakai kawat 0,4 rambutnya itu gampang banget lengket di antara kawat, terus dia jadi brodolisasi gitu rambutnya. Karena kan ya gimana dong, ya namanya juga kan ini kawat ya, jadi kayak bisa nyelip-nyelip banget gitu di antara ini. Tuh kan gampang banget ya sebenarnya. Ini gampang cuman lama. Jadi kalau untuk yang biasa saya bikin itu saya bikin sampai 3 lapis sehingga mungkin sekitar 7 meter 8 meteran kawat. Tapi kalau mau dibikin versi simple sebenarnya ini sedikit di sini ya, terus kita kasih jeda, baru di sini ditambahin lagi, kasih jeda, baru di sini ditambahin lagi bisa. Jadi nggak harus serapet yang saya sharing di pagi ini. Mbak, kawat untuk merangkai kristalnya berapa sentimeter ya Mbak panjangnya? Apakah kalau habis? Betul. Saya selalu motong kawat itu 1 meter ya Mbak. Sebenarnya kalau satu lingkaran telinga ini paling tipis itu habisnya sekitar sekitar 5 meter tadi. Tapi kalau kita langsung potong 5 meter, potensi untuk terjadinya kawat buletisasi, karena kan panjang banget ya, itu lebih tinggi gitu. Jadi jadi tambah nggak rapih. Jadi mendingan kita potong sedikit-sedikit, terus kita nanti sambung lagi di tengah-tengah. Nah ini sebagai aksen kita bisa juga kasih topi ya, topi kayak ginian. Terus dikasih kristal, terus diturunkan lah. Kalau pakai topi dia kelihatan lebih cetar membahana, atau warna emas aja ya. Supaya kelihatan kayaknya emas aja ya. Gaya rek. Jadi gold and black gold. Nanti cara nyambung kawatnya sama kayak ngebungkus coiling ya. Jadi ini kan, ini anggap di tengah ya. Ini datang dari depan, terus arahkan kawatnya ke belakang, nih, sehingga dia satu di kanan, satu di kiri gitu. Terus ditahan kawatnya di bawah, terus diputar. Dan kalau baru muter, mungkin teman-teman nanti bisa ngerasain ya, nggak seenteng dilihat di video pagi ini. Kayaknya kok empuk banget gitu kalau ngelihat saya muter, karena memang tangannya udah keras. Ya, selamat pagi teman-teman yang baru bergabung ya. Nah, terus dinaikkan lagi di atas. Bisa dimodifikasi pakai kristal lain, warna lain, sesuaikan aja sama tema atau yang kita pengen buat. Kalau teman-teman ada desain dulu, bagus banget tuh. Jadi kayak digambar dulu ya modelnya. Jadi nanti
Nah selanjutnya udah sih tinggal dipasang terus, pasang depan, pasang belakang sampai dia penuh. Tingginya juga boleh ya, lebih pendek terus lebih tinggi. Nah kalau saya sendiri di bagian atas telinga itu biasanya saya lebih suka agak tinggi, ke bawah itu dia lebih pendek. Atau teman-teman cuman mau isi di atasnya aja juga boleh. Itu malah lebih cepet ya. Halo, iya yang baru gabung nanti bisa lihat siaran ulangannya ya, atau bisa tanya di kolom chat. Nanti mungkin ada teman-teman yang sudah nonton dari tadi bisa ngebantu kasih tahu apa aja yang dibutuhkan. Ini komennya lucu banget dari Mbak Dino Fancy Craft. Wah, ini kayaknya seperti tutorial minggu lalu nih. Perlu makan dulu ya sebelum melintir. Iya guys, bener banget nih. Kalau mau lihat nih tangan saya sebentar aja dia udah emang keras ya. Mbak, gimana kalau tangan saya itu mudah berkeringat atau basah? Teman-teman siapin aja dulu tisu di sekitar kita untuk bikin. Supaya apa? Supaya kita bisa mengeringkan ya. Karena kalau tangannya basah emang susah sih buat melintir. Harus di preventifnya ya emang pas dia lagi basah-basahnya dikeringin dulu, berhenti, nanti udah kering baru kita bikin lagi. Jadi jangan dipaksa harus langsung sampai selesai. Pilih aja kondisi kita paling cocok di mana. Jadi ini termasuk kalau lagi lemas belum sarapan, ya udah sarapan dulu ya baru melintir. Nah tadi kenapa saya perlu minta teman-teman untuk menentukan mana depan mana belakang, karena di belakangnya ini nanti ada garis kawatnya ya, tapi yang di sisi depan dia masih bagus. Mbak ini emang dibiarin aja ya? Iya ini saya biarin dulu, nanti terakhir ya pas bagian finishing atau rapi-rapi. Waduh Mas Hong, aku terharu ya, ini belum jadi. Sudah ada yang mau beli guys. Beres Mas, siap. Nanti langsung dikirimkan buat Mas Hong. Oke. Ini penuh perjuangan. Siapa yang tangannya udah terasa panas? Ibu-ibu. Mbak bisa nggak ini dijadikan bros? Oh bisa banget, bisa banget. Caranya gimana? Nah ini bagian yang di pelintir-pelintir ini nanti akan jadi tempat persembunyian peniti. Supaya apa? Supaya dari depan penitinya nggak kelihatan ya. Mbak maaf mau nanya, kalau model yang melingkar di telinga itu dilapisi kristal bulat full kecil, kemudian yang dikasih yang kristal berdiri itu gimana Mbak? Mbak kalau yang model yang melingkar di telinga itu dilapisi kristal bulat kecil, oh mungkin di sini ya, maksudnya di sini dikasih kristal bulat kecil gitu ya. Kalau mau pasang kayak gitu saran saya pakai kawat 0,3 Mbak, terus di coiling di depannya baru dipelintir ya. Jadi di coiling rapat gitu. Mudah-mudahan terbayang maksud saya. Mbak Kiki kapan bikin tutorial pakai jilbab yang dimodel-modelin dong biar dipakai. Waduh. Oke guys. Nanti siap Mbak Yunita biar kebayang ya. Pakai bros ini modelnya apa, pakai bros itu modelnya apa. Boleh, boleh, boleh. Ini idenya bagus banget. Atau mungkin buat konten TikTok gitu ya Mbak. Sip. Nih. Ya. Ini nggak harus full ya semuanya dikasih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau ngasih sini toh itu juga udah cakep. Jadi nanti tinggal dikasih depannya. Ini nanti saya sharing ya cara nyambung kawatnya dulu supaya teman-teman terbayang. Nah, Mbak boleh nggak saya pakai bahan-bahan lain, nggak hanya kristal aja boleh ya? Dicocok-cocokin aja sama konsep ear cuff yang dipengen. Nanti teman-teman bisa gimana ya? Maksud saya maunya temanya apa tuh? Kalau
temanya mau yang girly, ya pilihlah warna-warna yang pink, pastel, putih gitu ya. Tapi kalau mau temanya yang lebih bold, mungkin gold, hitam kayak ini dia lebih cocok. Terus nanti jadi lebih mudah. Oke, ini dipasang ya, ditahan, terus diputer. Sampai udah sih, nggak ada bahan yang lain, nggak ada teknik lain mbak, sampai terakhir nggak ada, tinggal nyambungin serta ini ya, teknik menjaga hati agar tetap semangat karena pasti lebih terasa sakit guys. Nih ya, ini kawat awal, nih kawat akhir ini bisa kita kasih lagi satu mungkin ya, yang lebih pendek. Oke, jepit, tahan, terus diputar. Ups, kalau udah gini agak. Nih ya, saya lipat dekat dan dia kawatnya terakhir sembunyi di atas sini. Ya. Bagaimana guys? Terasa pedas di tangan? Terus ini yang depan saya mau potong aja. Atau kalau enggak teman-teman bisa lilitkan aja ya. Nah setelah dipotong jangan lupa dijepit, nempel banget ke framenya supaya tidak tajam. Nanti sambil kita oles-olesin ya. Oh nggak tajam. Oh oke. Ini bagian depannya. Selanjutnya kita ambil lagi kawat 1 meter atau 1 tarikan tangan. Oke, lalu kita potong. Dan kita ulangin lagi cara tersebut. Nah di sini kita bisa sisipkan dulu di agak depan ya. Nah, baru diputar. Ini sengaja dibuat pegangan ya, supaya apa? Supaya dia kawatnya nggak lepas. Kalau nggak ada pegangannya dia kayak berusut gitu. Nanti kalau udah selesai dipasangin kita bisa lepas lagi. Kita bisa potong rapiin kawatnya. Kok dilepas sih? Oke. Nih, dari depan diarahkan ke belakang sama kayak tadi. Terus ditahan, jepit, lalu diputar. Nah, kalau pilih bahan, pilih yang ringan ya, supaya nggak terlalu berat nanti kalau dipakai di telinganya. Mana nih? Kalau mau aksen, kita bisa kasih kelopak bunga. Gini ya, terus ditambahkan lagi. Sudah deh. Putar, tahan, jepit, putar. Mbak bisa nggak bikin ini pakai? Iya betul mbak, butuh banyak banget, apalagi kalau tinggi-tinggi ya, kayak 5 meteran untuk satu gini. Jadi memang saya kalau bikin harga jualnya sekitar 250, 300 supaya ya teman-teman bisa sambil hitung sih lama bikinnya, terus habis gitu bahan bakunya habis berapa, terus kita mau ngecas biaya pembuatan berapa banyak, terus kita kalikan 2 aja gitu kurang lebihnya. Kalau pakai kawat tembaga bisa nggak mbak? Sebenarnya bisa ya, tapi nanti kalau pakai kawat tembaga juntainya itu nggak bisa kaku kayak gini, sehingga juntainya cenderung lebih pendek atau dekat sama frame kawatnya.
Nah, ketika dia terlalu dekat, maka pas dipakai di belakangnya telinga, dia akan sembunyi di bawahnya telinga gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, jadi nggak terlalu cetar membahana, guys. Ini juga rapat perlu ya, tapi kalau terlalu kencang juga, itu bisa membuat potensi dia gampang lepas dari remnya. Mbak, kalau misal buatannya pakai beads kaca fancy yang beli di toko Mbak, kira-kira terlalu berat nggak? Saya nggak ada kristal bentuk tetes. Berat Mbak, Mbak pegang aja. Oh, kalau enggak. Kalau yang manik kayak gini-gini ringan, cocok buat dipasang. Kalau pakai manik kaca handmade berat ya. Kalau misalnya dibikin jadi nggak terlalu, jadi nggak enak dipakainya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa kira-kira sendiri sih ya, atau dirasa-rasa sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pas kita cobain, aduh berat banget, nggak enak, aku nggak mau pakai yang semuanya gitu. Kalau pakai yang ini tadi bisa Mbak, dicoba aja ya nanti ya. Mbak Anindita ya. Nah nanti pasti bisa jadi varian baru. Jadi kalau misalnya kita punya teman desainer ya, yang suka ikut fashion show gitu, atau kalaupun belum berteman, kita bisa membuka pertemanan dengan kita kirimin tuh sampel produk kita udah jadi. Halo, perkenalkan nama saya bla 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 bla, saya bikin aksesoris sendiri dengan label bla 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 bla. Nah, salah satu aksesoris yang saya buat earcuff kayak gini nih gitu, dari bahan kristal. Kalau misalnya membuka peluang kerjasama, boleh ya nanti menghubungi saya. Mungkin saya bisa support untuk event fashion show-nya berikut ya. Atau apa ya, pokoknya kita bisa kita bisa pilih salah satu baju yang menurut kita itu keren banget, baju desainernya yang menarik perhatian gitu ya. Langsung kita buatkan aksesorisnya tanpa diminta. Jadi kayak kita bikin semacam proposal. Nih bagus banget baju yang ini ya, karya desainer ini. Terus kemarin terinspirasi dari bajunya, saya bikinin deh aksesoris kayak gini. Tapi izin dulu ya untuk pakai fotonya desainer itu. Terus kita bisa jadikan konten untuk postingan kita dengan tag dan mention si desainernya. Jadi ini kayak membuka pintu kerjasama ya. Siapa tahu kolaborasinya bisa mendatangkan peluang-peluang baru buat kita. Halo Mbak Anindita. Mbak, iya nih saya nggak pakai IG saya, nama saya Mbak untuk IG-nya. Ya kadang-kadang kemarin saya juga baru tahu Mbak Zeva Craft, itu biasanya kita panggilnya Mbak Zeva, bagus-bagus karyanya gitu. Ternyata namanya Mbak Ita dong. Nah buat teman-teman yang nama Instagramnya mungkin terinspirasi dari nama putra-putri yang di rumah, atau nama sesuatu yang bikin kita suka ya, menurut kita cocok nih buat nama brand. Ya bisa ditulis aja di bio-nya atau di keterangan di halaman pertama, aksesoris handmade by Anindita gitu misalnya, Bali Art and Soul. Ini tujuannya apa? Supaya orang lebih trust dan lebih merasa tahu gitu bahwa dia bertransaksi online itu ada orangnya gitu. Itu akan membuat calon pelanggan yang mungkin belum pernah ketemu dan kenal sama kita lebih percaya untuk melakukan pembelian secara online. Halo Mbak Iva, selamat bergabung. Ayo Mbak Iva, bikin juga Mbak Iva. Ini gampang banget, cuman memang makan waktu ya. Dan memakan tenaga, sehingga bagi yang belum sarapan bisa disiapkan dulu camilannya. Atau bisa sambil minum kopi ya.
Iya, saya pakai dari Crafter Bogor lagi. Gelas andalan lah pokoknya untuk berbagai suasana nge-craft. Oke, sip. Oh, ini kalau dipakai kurang lebihnya ya, anggaplah ini telinga set. Nanti ini ada di bagian belakangnya. Kebayang ya? Perjalanan masih panjang. Aduh, kebayangnya kirain apa, ternyata kebayang ya. Masih banyak yang harus dikerjakan, guys. Oh, ini kalau misalnya teman-teman punya bola-bola gold gitu juga bisa ya dipakai. Bola-bola plastik itu loh. Itu juga cakep. Dan ini nggak harus full semua ya di telinga. Kalau mau di bagian atasnya aja boleh. Ini ada pertanyaan, Mbak Kiki pernah nggak pas awal-awal dulu bikin macem-macem, terus tapi nggak ada yang beli? Ada tipsnya nggak? Oh, tentu. Jelas Mbak, karena kan kayak di awal-awal mulai usaha itu kayak kita tuh masih belum tahu ya mau bikin apa dan orang tuh suka yang mana. Ya jangankan orang, kadang-kadang kita sendiri aja masih nggak tahu kita itu sukanya yang kayak gimana ya nggak. Maka di awal usaha itu dulu saya bikin mostly banyakan pertama yang saya pengen bikin. Kedua, fokus sama yang dipesan orang. Kenapa? Udah jelas ada yang beli. Aduh, jadi gimana kalau ngalamin hal itu ya nggak usah berkecil hati ya. Sambil apapun progres kecil yang terjadi buat catatannya. Terus kita cari tahu kita sudah bikin kayak gini tanggapannya gimana. Bikin ini tanggapannya gimana. Nah, catatan-catatan itu yang akan membantu kita tidak hanya di saat itu ya, tapi bahkan sampai sekarang usaha saya sudah 14-15 tahun, saya masih suka buka catatan-catatan itu, sebab saya kalau nyatet biasanya saya kelompokkan per bulan per tahun. Nah, saya jadi tahu bulan ini aksesoris yang laku modelnya kayak gini, bulan ini yang laku kayak gini. Kadang-kadang ada saya masa nggak punya ide mau bikin apa, saya tinggal buka aja. Tahun segini dulu apa ya yang laku di bulan ini, tinggal saya replika yang mirip-mirip gitu ya. Sehingga saya punya bayangan. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Anindita. Mbak Kiki, saya pernah dikontak sama selebgram dengan follower 10k. Dia nawarin endorse, paid promote, minta barang gratis. Kira-kira worth it nggak ya Mbak untuk ngasih barang gratis ke dia? Nah ini terus terang saya nggak tahu kalau nggak dicoba Mbak. Jadi saya pernah ikut paid promote yang 10k, yang gratis. Jadi yang cuma minta barang aja, yang minta dibayar ya per posting sekitar 100.000. Ada juga yang per posting 750.000. Kalau artis per posting kayak 1 juta, 1.500.000. Nah, terus gimana Mbak? Apakah ngaruh gitu? Ternyata di penjualan saya itu nggak terlalu ngaruh guys. Tapi kalau fotonya saya pakai dan saya pajang di tempat saya, maka saya kayak ada apa ya? Peningkatan gengsi atau wow, produk saya kelihatan lebih keren gitu sebab difoto secara profesional oleh para jadi kan selebgram ini memang udah terbiasa foto-foto ya, gaya fotonya, cara pengambilan fotonya, angle-nya itu jelas berbeda sama kita yang rakyat jelata gitu. Nah sehingga ketika di antara barang kita, terus ada satu yang dipakai oleh model gitu ya atau oleh si selebgramnya, itu akan bikin produk kita memang kelihatan gimana ya, lebih bergengsi dan calon pembeli kita lebih bisa kebayang gitu cara pakainya gimana, dipakai sama baju apa gitu. Nah jadi walaupun penambahan followernya nggak sebanyak yang saya bayangkan setelah saya kasih barang ke dia, tapi secara manfaat dengan punya foto itu saya bisa menjual lebih banyak
Gimana ya? Jadi waktu ada yang nanya, gini loh Mbak cara pakainya. Karena dulu saya masih belum tahu cara masang-masangnya itu kayak gimana. Oh, cara masang-masangnya. Jadi cara bikin foto waktu aksesorisnya lagi saya pakai. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Anindita selama ini secara rutin sudah bikin pemotretan sendiri, misalnya dengan teman, saudara, keluarga, atau secara khusus menyewa model dan nggak dibutuhkan itu ya udah nggak usah mengambil kesempatan tadi ya. Nah bener Mbak, jadi kayak kita beli foto ya betul. Jadi nanti jangan lupa pada saat ditawarin kerjasama oleh selebgram tadi kita kasih catatan Mbak. Saya kebetulan produk yang akan saya promosikan untuk bulan depan adalah anting-anting misalnya gitu ya. Kira-kira Mbak bersedia nggak ya untuk mengiklankan anting-anting? Sebab mungkin aja ya dia pakai jilbab yang nggak mau pakai anting-anting. Tapi ada juga hijabers selebgram yang pakai anting-anting untuk di kerudungnya gitu. Jadi anting hijab. Terus saya pernah pengen endorse peniti dagu ke selebgram karena saya tuh bingung motret peniti dagu seperti apa ya. Nah kemudian pada saat saya tawarin, Mbak bisa nggak ya saya untuk endorse peniti dagu, dia bilang oh maaf saya selama ini pakainya jarum pentul, saya nggak pakai peniti untuk jilbab. Nah dari situ saya jadi tahu bahwa selebgram ini berarti kurang cocok untuk produk yang akan saya tawarkan. Nah kalau dia sudah cocok, jangan lupa langkah berikutnya Mbak sampaikan fotonya mau seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau nggak diarahkan, selebgram ini kan mostly dia jualannya baju ya. Sehingga kalau pas ada kita jualannya aksesoris dan aksesorisnya kecil, terus dia foto dan aksesorisnya nggak kelihatan ya percuma juga ya. Maksudnya gimana ya? Ya kita kan pengen kelihatan dong aksesorisnya gitu. Nah jadi otomatis di kondisi kayak gini kita harus sampaikan Mbak nanti kalau bisa pakai baju warna ini ya supaya kalungnya kelihatan atau Mbak kayak gini ya gitu. Jadi itu perlu dikomunikasikan. Bener, anting bisa Mbak dipakai di kerudung. Jadi memang ditusukkan di kainnya ya. Dan ini artinya Mbak bisa membuka peluang baru sebagai aksesoris buat hijab. Karena selama ini kan mungkin target kita waktu bikin anting ya untuk yang tidak berhijab dong ya. Tapi wah kalau kita bisa punya model foto yang lagi berhijab pakai anting buatan kita, artinya ini bisa memperluas pasar kita sehingga teman-teman yang berhijab jadi kebayang. Oh cara pakainya kalau dipadukan sama hijab seperti ini ya, kayak gitu. Nah jadi kadang-kadang untuk bros, image-nya kan bros itu aksesoris untuk hijab ya. Tapi kalau bisa kita endorse juga teman-teman yang profilnya mungkin orang kantoran gitu. Sehingga dia nanti pakai brosnya itu tidak di hijab tapi di blazer. Nah sehingga kita juga bisa memperluas pangsa pasar kita tidak hanya ke teman-teman yang berhijab tapi yang tidak berhijab pun bisa memakai bros untuk melengkapi pakaian kantornya. Atau kita bikin untuk yang berkebaya sehingga yang di endorse itu nggak harus yang muda ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang usianya sudah cukup matang seperti saya. Matang gitu ya guys. Dan suka pakai kebaya karena udah banyak menghadiri event resmi. Itu bisa kita kirimin hadiah. Ibu saya bikin bros yang bisa digunakan untuk kebaya. Kalau mungkin ibu berkenan untuk memakai dalam kesempatan istimewa gitu ya. Nah nanti dia akan kirimkan fotonya. Nah ini akan memperluas lagi pasar kita
tidak hanya pada muda-mudi aja, mungkin selama ini yang beli kecenderungannya yang usianya muda, tapi diperluas ke ibu-ibu yang memang sudah cukup matang. Sehingga dia lebih apa ya, punya bayangan gitu loh. Mungkin yang muda pun nanti awalnya beli untuk diri sendiri, begitu lihat ada foto selebgram yang usianya lebih senior mengenakan bros, dia akan ngebayangin, oh mama saya oke nih untuk pakai produk ini. Sehingga dia jadi biasanya beli untuk diri sendiri, jadi beli untuk mamanya, bosnya, ibu mertua, ya kan, tante, om, pak de, semua dibelikan. Kok pak de dibelikan juga? Maksudnya ya orang-orang yang kayaknya cocok gitu pakai, guys. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini sudah jam berapa ya? Kok nggak nyala jamnya? 10 menit lagi. Wah, sebentar lagi sudah jam 10. Dan masih segini, guys. Tapi teman-teman kebayang lah ya cara ditamatkannya sampai ke bawah nanti seperti apa. Nanti diterusin aja. Oh, kalau masih bingung, teman-teman bisa posting hasil karyanya. Posting, lalu tag dan mention kita. Supaya apa? Supaya nanti kalau yang bagian bingung-bingungnya nanti saya bisa bantu kasih komen. Harus diapain lagi. Mudah-mudahan sih bisa pada selesai ya. Ini ada pertanyaan juga mungkin yang terakhir sebelum kelas kita berakhir hari ini, Mbak. Boleh nggak minta saran gimana ya untuk menentukan harga produk? Nah, umumnya buat kita yang baru memulai usaha bikin aksesoris, ya yang awalnya hobi doang, kok tahu-tahu ada yang beli. Ya kita itu menentukan harga berdasarkan yang cara tadi saya sharing ya, yang paling gampang. Bahan bakunya habis berapa, terus habis gitu lama bikinnya berapa lama, kita mau ngecas ongkos berapa, kemasannya kena harga berapa, terus dikalikan 2. Itu cara paling gampang untuk menentukan harga jual. Tapi sebenarnya kalau kita mau berbisnis aksesoris, maka menentukan harga ini harus menggunakan strategi. Pricing strategy. Itu kalau di kuliah, guys, kayaknya 3 SKS ya atau 4 SKS gitu. Mata pelajaran itu ngebahas bagaimana kita membuat strategi untuk menentukan harga, yang mana kalau disimpulkan dengan ya terlalu sederhana sih. Ya sebenarnya gini, untuk nentuin harga gitu sebenarnya kita tentuin dulu mau jualannya ke siapa. Setelah kita tahu mau jualannya ke siapa, kita bikin semacam riset kecil-kecilan. Orang tadi itu biasanya kalau makan di mana ya? Kalau beli baju merek apa ya? Kalau belanja berapaan ya? Terus kalau beli belanja online di mana ya gitu. Tujuannya apa? Setelah kita kumpulin informasi-informasi tadi, kita bisa memperkirakan. Biasanya dia itu kalau belanja aksesoris relanya harga berapa ya gitu. Nah setelah kita tahu ancer-ancer harganya, misalnya nih ya, kalau untuk guru-guru di SD dan SMP itu biasanya sukanya pakai kerudung. Terus kalau beli bros itu harganya 30.000 sampai 50.000. Kalau bisa brosnya jangan terlalu besar. Nah, terus warnanya yang cocok untuk dipakai bareng seragam kayak gitu ya. Itu data-data yang harus kita kumpulin, lalu pembuatan aksesorisnya disesuaikan dengan batasan-batasan yang sudah dicatat tadi. Jadi kalau selama ini teman-teman bikin, wah mbak aku udah bikin aksesoris malah ditawar habis-habisan mbak. Masa bros harga 100.000 ditawar 20.000. Nah itu mungkin bukan salah brosnya ya guys, tapi kita memang pada saat nawarin itu terlalu random. Kita nawarinnya tidak ke orang yang memang cocok untuk membeli bros tersebut. Nah terus bagaimana dong? Apakah kita
akan memaksa pembeli dengan kemampuan 35.000 untuk beli bros harga 350.000 susah, terlalu berat. Malah akan kitanya gemes, calon pembelinya juga kesel ya. Karena kita tuh kayak terlalu opo tuku bros kok cek larangi mau dipakai kemana. Karena memang mereka tidak membutuhkan bros dengan harga segitu atau dengan bahan baku yang demikian. Maka cara yang bisa dilakukan adalah beradaptasi dengan bahan bakunya. Kita turunkan supaya bisa dijual dengan harga sesuai keinginan pelanggan tersebut. Atau kita buatkan dengan desain yang lebih mudah sehingga ongkos produksi pembuatannya juga nggak banyak. Nah ini yang sebenarnya kalau kita mau bisnis harus dipikirkan matang-matang. Mau dijual ke siapa, mau jualan apa, mau dijual harga berapa, dikemasnya kayak gimana, kayak gitu. Cuma kadang-kadang kalau terlalu lama mikirin kayak gitu, akhirnya kita nggak jualan-jualan guys. So saran saya ya dipraktekkan aja atau dilakukan aja yang kita bisa sambil pelan-pelan secara bertahap. Nanti kita perbaiki sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pasar. Ya, jadi paling enggak kita sudah ada progresnya nih, udah bikin dulu, udah dapat masukan dari pelanggan, udah tahu mana yang cocok atau enggak. Gimana guys? Wow, terbayang ya? Kalau ini telinga, ini ditaruh di bagian depannya, ini disisipin di belakang daun telinga. Lalu di bawah sini kita bisa pasang juntainya. Nah bagaimana kalau misalnya kita mau jadikan ini bros aja, aku nggak mau pakai itu di telinga, sayang nggak bisa dipakai kemana-mana. Oh bisa, kita bisa pasang peniti. Mana ya penitinya? Nih guys, penitinya ya. Kita tempelin di belakangnya si Oke, caranya kita bisa pakai kawat super atau kita bisa pakai juga kawat yang hitam. Ambil dulu kawatnya. Oh, di mana ini? Bagian depannya. Oh, ini dia. Ya, semoga membantu ya. Sharingnya teman-teman. Teori-teori itu banyak banget sih. Bukannya saya anti mengikuti teori, tapi kadang-kadang cara terbaik untuk memulai usaha ya dijalanin aja ya. Gak masalah salah-salah dulu di depan nanti atau ketemu problema kehidupan yang berat pada saat usahanya berjalan. Nanti pelan-pelan kita perbaikin karena usaha baru, usaha lama kayak saya, usaha model pas-pasan, usaha model jutaan itu pasti punya problema. Jadi menghadapi masalah itu bukan sesuatu yang harus ditakutin gitu loh guys. Biasa aja sama masalah. Nanti kalau ada masalah sambil dicek lagi gimana ya yang bisa dilakukan atau solusi apa ya yang bisa dilakukan untuk menghindari masalahnya. Jangan antipati banget karena sebenarnya dengan adanya masalah itu berarti usaha kita sedang bergerak maju atau ada perubahan yang bagus. Cilah. Wah, aku jadi terharu Mbak. Dianggap dosen. Zaman dulu suka diundang ngajar di kampus-kampus gitu. Sekarang di masa pandemi udah ada Zoom online ya. Minggu depan saya akan mulai bikin Zoom online lagi. Nanti mudah-mudahan kalau teman-teman luang bisa ikut sesi sharing di Instagram Live bareng Mbak Lisa. Nah, seorang dokter di Australia. Nanti kita akan sharing tentang berbisnis secara online melalui sosial media. Jadi nanti boleh ikut gabung ya.
Oh ya, nanti kalau di depan ini nanti teman-teman angkat lagi, terus masukkanlah ke dalamnya ya. Jadi diatur sendiri supaya kawatnya kepasang. Disisipkan di sini. Pasang peniti ini emang lebih tricky dari semua adegan lain di dalam hidup. Dan jangan lupa bagian tajamnya harus sembunyi ya guys. Jadi jangan mengenai atau berada di posisi yang bisa melukai pemakai. Intinya sih penitinya diselip-selipin di antara ini. Set. Ini nanti satu di kanan, satu di kiri ya. Assalamualaikum. Oke, ini sudah tinggal selesai. Kelihatan belakangnya? Nah, depannya seperti ini ya. Ini kalau mau dijadikan bros ya. Nah, nanti teman-teman bisa bentuk mungkin jadi bentuk bunga gini, lalu dipasang. Tapi kalau mau jadi ear cuff, nanti teman-teman tinggal bentuk aja. Mbak, kalau pasang pakai kawat super bisa ya? Bisa. Nanti teman-teman yang penting teman-teman tahu tempat nyembunyiin penitinya gimana supaya dari depan dia nggak kelihatan ya. Nah, ini. Oke, kita pasang di sini mungkin ya guys. Ini dia masih setengah jadi ya, kalau jadi ear cuff belum. Besar ya bun. Atau kalau teman-teman mau pasang di telinga juga bisa. Ya. Ini di bisa nggak iya bun? Wow. Agak berlebihan sih. Tapi wow, bagaimana guys? Oh, kok udah pakai gini langsung gini terus. Oke guys, yang penting udah kebayang step by stepnya bagaimana. Ini mungkin untuk aksesoris pengantin yang berkerudung ya, bisa dibuat yang model gini atau seperti apa. Yang penting teman-teman tahu basic bikinnya seperti apa, nanti tinggal dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. Oke guys, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Minggu depan saya akan sharing tentang cara bikin anting juntai pakai klep. Gimana tuh? Soalnya kan anting yang pakai klep itu cenderungnya cuma anting besar kayak giwang gitu ya. Tapi kita akan bikin versi yang lebih fancy dan cocok untuk anak-anak muda gitu. Oke, kita. Mbak, kalau dijual berapa ya kira-kira dijual? Saran saya tetap Mbak hitung bahan bakunya berapa, terus berapa lama proses pembuatannya, berapa biaya ongkos bikin yang Mbak pengen cas gitu. Tapi kalau saya sendiri sampai jadi itu biasanya saya jual sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah untuk satu ear cuff. Terus kalau misalnya mau lebih kecil ya mungkin sebagian aja ya, nggak harus semuanya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan bahan baku. Oke, semoga bermanfaat ya sharingnya. Sampai jumpa minggu depan Mbak Ida. Ayo, nggak boleh kayak gitu ya. Anak muda kayak kita kan emang bener. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya buat teman-teman yang ikutan posting atau nanti mungkin menemukan kendala bisa posting aja hasil karyanya. Kasih hashtag bikin-bikin pagi-pagi, terus tinggalin di komen Mbak gimana nih kayak gini udah oke belum Mbak, kasih masukan dong kayak gini. Kalau misalnya teman-teman tinggalin pertanyaan gitu, maka dengan senang hati saya akan bantu ngasih saran dan masukan di kolom komennya ya. Tapi kalau nggak ditinggalin kata-kata gitu, kadang-kadang saya juga sungkan untuk ngasih masukan-masukan. Oke, sampai jumpa guys. Love you. Bye-bye.